Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zanafal Tholib dari kelas 11 IPA 5. Saya ingin menjelaskan mengenai teks ceramah. Dan yang pertama saya akan menjelaskan pengertian teks ceramah. Teks ceramah adalah teks yang berisi pemberitahuan penyampaian suatu informasi, baik pengetahuan maupun informasi umum lainnya yang disampaikan di depan orang banyak oleh pakar atau orang yang menguasai bidangnya, baik secara langsung maupun melalui media elektronik dan digital. Dan kata lain, ceramah adalah pembicaraan di depan umumnya yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Penceramah biasanya orang-orang yang menguasai bidang informasi yang disampaikan. Ceramah diperuntukkan untuk didengar oleh banyak orang. Medianya bisa dibicarakan secara langsung di kelas atau aula, atau melalui sarana komunikasi seperti televisi, radio, internet, dan media informasi lainnya. Struktur teks ceramah ada 3, yaitu pembuka atau tesis, berisi pengenalan isu masalah, pengetahuan hingga pandangan penceramah mengenai topik yang akan dibahas. Bagian ini sama dengan tesis dalam teks eksposisi. Yang kedua, isi atau rangkaian argumen, berupa rangkaian argumen-argumen penceramah yang berkaitan dengan topik yang dibicarakan pada pembuka atau tesis. Bagian ini biasanya mengemukakan pula berbagai fakta dan data yang memperkuat argumen-argumen penceramah. Ketiga, penutup atau penegasan kembali, merupakan penegasan kembali mengenai apa yang disampaikan dalam ceramah. Hal ini bertujuan untuk memastikan ceramah tidak memberikan pemahaman yang keliru dari yang dimaksudkan, hingga agar diingat oleh pendengarnya. Selain itu, agar ceramah terkenang dan pendengarnya terpengaruh untuk melakukan sesuatu, bagian ini juga biasanya diisi oleh rekomendasi atau saran yang mengenai topik yang akan disampaikan. Saya akan menjelaskan mengenai kaidah kebahasan teks ceramah. Teks ceramah juga memiliki karakteristik dan ciri khas kebahasan tersendiri yang cenderung beda dengan teks lain. Dan saya akan memberikan atau menjelaskan ciri-ciri atau perbedaannya. Ada 6, yaitu 1. Banyak memakai kata ganti orang pertama tunggal atau kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Kata ganti pertama contohnya adalah saya, aku, kami, mengatasnamakan kelompok kalau kaminya. Sementara kata kedua jamak adalah anak-anak, hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, kalian, dan saudara-saudara. Yang kedua, banyak menggunakan kata teknis atau peristilahan yang sesuai dengan topik yang dibahas. Misalnya, jika topik yang dibahas adalah kebahasan atau sastra, istilah-istilah yang muncul meliputi prosa, puisi, etika berbahasa, sarkasme, majas, kesantunan berbahasa. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab, akibat, dan atau argumentasi. Contohnya adalah dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, maka, sebab, karena. Yang keempat, banyak memakai kata kerja mental. Misalnya memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, diharapkan, berasumsi, menyimpulkan, berpendapat. Yang kelima, menggunakan kata-kata persuasif seperti diharapkan, sebaiknya, hendaklah, perlu, harus. Selain daftar di atas, teks ceramah juga banyak menggunakan kalimat majemuk bertingkat. Selanjutnya saya akan memberitahukan ciri-ciri teks ceramah. Yang pertama adalah ada sesuatu yang dijelaskan atau diinformasikan untuk memperluas pengetahuan para pendengar. Yang kedua, disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian atau dianggap pakar dalam bidang atau disiplin ilmu yang diceramahkan. Yang ketiga, terdapat ajakan atau persuasi untuk mengubah sikap atau melakukan tindakan terhadap materi yang dibicarakan. Keempat, berisi argumen yang menguatkan topik yang dibicarakan. Kelima, memiliki fakta dan data yang memperkuat argumen dalam teks. Yang keenam, atau terakhir, terdapat komunikasi dua atau banyak arah antara pembicara dan pendengar, yaitu berupa dialog, tanya jawab, kolom komentar, tanggapan video jika daring, dan seterusnya. Menjelaskan atau memberitahukan langkah menulis teks ceramah. Yang pertama, menentukan topik.
Menentukan topik tentunya menjadi hal yang pertama yang harus ditentukan. Yang kedua, merumuskan tujuan ceramah. Tujuan adalah hal yang harus diperhatikan ketika sudah menemukan topik yang akan dibawakan. Tujuan ceramah meliputi suatu tujuan umum yang meliputi ceramah informatif, ceramah persuasif, ceramah rekreatif atau hiburan. Yang kedua, tujuan khusus yang merupakan rincian dari tujuan umum. Tujuan ini meliputi kebahasaan Indonesia untuk tujuan umum pelajaran, cara melukis untuk tujuan umum keahlian atau hobi, biografi Soekarno atau tujuan umum biografi tokoh. Yang ketiga, menyusun kerangka ceramah. Kerangka teks ceramah adalah rencana yang memuat pokok-pokok kebahasan struktur teks ceramah. Setiap bagian struktur yaitu pembuka, isi, penutup dibuat kalimat pokok atau ide pokoknya terlebih dahulu tanpa penjelasan detail. Yang keempat, menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Setelah kerangka telah selesai dibuat, maka dikembangkan setiap kalimat pokok menjadi paragraf-paragraf yang diberi kalimat penjelas, baik secara dedukatif atau kalimat pokok di awal paragraf maupun indukatif, kalimat pokok di akhir paragraf. Dan ada pula kegiatan penyuntikan yang bisa dilakukan dengan langkah-langkah yang saya akan sebutkan. Yang pertama, mengonstruksi, menyusun, atau menulis teks ceramah yang akan disunting. Kedua, penyediaan bahan-bahan pemandu penyuntingan seperti pedoman ejaan bahasa Indonesia (PUEBI) dan kamus keduanya dapat ditemukan secara daring. Selain itu, bahan-bahan tersebut harus disesuaikan dengan teks yang akan disunting dalam kesempatan ini, teks ceramah. Ketiga, memperhatikan bahan suntingan secara cermat, baik itu berkenan dengan cara penyajian, isi maupun kaidah kebahasaan. Yang keempat, memperbaiki kesalahan yang terdapat dalam bahan suntingan secara benar dengan pedoman pada sumber-sumber yang dapat dipercaya. Yang dimaksudkan dipercaya yaitu PUEBI dan KBBI. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.